Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan Pak Yudi di sini. Mari kita mempelajari tentang prinsip modulasi pada jaringan telekomunikasi. Jadi modulasi itu adalah pengaturan parameter dari sinyal pembawa carrier yang berfrekuensi tinggi sesuai dengan sinyal informasi. Yang frekuensinya itu lebih rendah sehingga informasi tadi dapat disampaikan. Nah, untuk definisinya itu modulasi digunakan dalam sistem komunikasi untuk memungkinkan sinyal dilewatkan dalam satu medium yang tujuannya berjarak cukup jauh dari sumber. Kemudian prinsip modulasi itu digunakan dalam komunikasi radio, televisi, dan yang lainnya. Modulasi juga pada dasarnya adalah proses pentranslasian atau perpindahan spektrum frekuensi dari suatu fungsi. Kemudian modulasi gelombang itu merupakan proses untuk mengubah karakteristik tertentu dari satu gelombang menurut pola osilasi gelombang lain. Kemudian sinyal pita dasar atau baseband pada umumnya dikirimkan ke tujuan yang berjarak jauh dengan memodulasikannya dengan gelombang pembawa berfrekuensi dan berdaya relatif tinggi. Nah, keuntungannya teknik dari modulasi ini adalah yang pertama yaitu memungkinkan pengiriman sinyal lemah dengan membonceng gelombang pembawa yang berdaya tinggi. Dapat diatur lah. Kemudian reduksi ukuran antena karena pengiriman sinyal dilakukan melalui gelombang pembawa yang memiliki frekuensi tinggi. Memungkinkan pengaturan dan alokasi daerah frekuensi yang terpisah bagi penyaluran sejumlah sinyal secara serempak atau berbarengan melalui sebuah medium yang sama. Kemudian memungkinkan pergeseran frekuensi sinyal kepada daerah frekuensi yang lebih mudah diolah oleh peralatan tersedia. Nah, benefit atau keuntungan dari modulasi ini adalah modulasi untuk efisiensi transmisi. Jadi efisiensi ini tergantung kepada frekuensi sinyal efisien, line of sight atau loss tadi ya. Kemudian propagasi radio membutuhkan antena dengan dimensi fisik 1:10 dari panjang gelombang sinyal atau sinyal wavelength. Nah, ini contohnya. Ini transmisi sinyal audio 100 Hz yang tidak dimodulasi panjang antena 300 km dan apabila sinyal dimodulasi pada FC 100 MHz panjang antena sekitar 1 meter. Nah, ini ada rumusnya panjang gelombang atau frekuensi Hz F. Kemudian cepat lambat gelombang. Jadi frekuensi sama dengan cepat lambat gelombang dibagi dengan panjang gelombang. Untuk rumus mencarinya. Kemudian modulasi untuk penunjukan alokasi frekuensi. Masing-masing stasiun radio per TV mempunyai alokasi frekuensi yang telah ditentukan. Nah, oleh suatu badan atau regulator yang mengatur alokasi frekuensi. Alokasi frekuensi itu juga nanti menggunakan filtering. Jadi frekuensi radio itu dialokasikan sesuai dengan perjanjian dunia atau WRC, World Radio Conference di bawah ITU, International Telecommunication Union. Untuk Indonesia, DEP postal. Nah, multiplexing itu menggabungkan beberapa sinyal yang dilewatkan dalam satu kanal jika frekuensi pembawa atau carrier tadi berlainan. Frekuensi division multiplexing FDM. Nah, modulasi juga bisa mengatasi keterbatasan hardware. Perancangan suatu sistem komunikasi nanti memungkinkan dibatasi oleh biaya dan ketersediaan hardware. Kinerja perangkat sering tergantung pada frekuensi yang terlibat. Nah, modulasi nanti memungkinkan perancangan sistem komunikasi menempatkan sinyal tertentu pada satu rem frekuensi untuk menghindari keterbatasan. Nah, jenis-jenis dari modulasi sinyal itu nanti jenis modulasi dapat dikelompokkan berdasarkan sinyal informasi yang akan dikirimnya, yaitu sinyal analog,
dan sinyal digital. Berdasarkan jenis sinyal informasi tersebut, maka modulasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu modulasi analog dan modulasi digital. Nah, apa itu modulasi analog? Jadi, sinyal data yang berbentuk gelombang kontinu atau terus-menerus. Teknik modulasi untuk sinyal informasi analog dapat dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan parameter suatu gelombang sinus. Jadi, setiap jenis modulasi memiliki kelemahan dan kelebihan. Berikut ini ada tiga jenis nih modulasi analog yang sering digunakan dalam sistem komunikasi radio analog. Yang pertama yaitu amplitude modulation. Nah, singkatnya atau disebut juga dengan modulasi amplitudo, salah satu teknik modulasi yang proses pemodulasian sinyal frekuensinya rendah pada frekuensi tinggi dengan mengubah amplitudo gelombang frekuensi tinggi tanpa mengubah frekuensinya. Jadi pada modulasi amplitudo ini sinyal pembawanya berubah-ubah secara proporsional terhadap amplitudo sinyal pemodulasi, sedangkan frekuensi tetap selama proses modulasi. Nah, kemudian ada namanya frekuensi modulation atau FM. Jadi kalau di gelombang gelombang radio kan ada AM, FM. FM radio di 101 FM. 101 FM itu ada frekuensi modulation. Kalau 189,7 AM itu amplitude modulation, AM, FM. Nah, kalau FM atau modulasi frekuensi adalah teknik pengiriman informasi yang berbentuk frekuensi rendah dengan cara memodulasi frekuensi gelombang pembawa yang berfrekuensi tinggi. Jadi pada modulasi frekuensi ini sinyal informasi akan mengubah frekuensi gelombang pembawanya, sedangkan amplitudonya tetap selama proses modulasi. Nah, ada namanya fase modulation. Fase modulation ini yang dimaksud dengan fase adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Nah, fase modulation atau PM atau modulasi fasa itu merupakan satu teknik nanti modulasi yang mempresentasikan informasi sebagai variasi fasa dari sinyal pembawanya. Nah, pada modulasi fasa ini sinyal informasi mengubah fasa gelombang pembawanya, sedangkan amplitudo gelombang pembawanya tetap atau tidak berubah. Nah, teknik modulasi fasa ini jarang digunakan karena memerlukan perangkat penerima yang lebih kompleks. Nah, berikut ini atau di bawah ini adalah bentuk gelombang modulasi amplitudo atau AM. Nah, ada modelnya. Kemudian modulasi digital. Nah, jadi sinyal digital adalah sinyal data dalam bentuk pulsa dan hanya memiliki dua kondisi, yaitu on dan off. On 0 dan off itu 1. Sinyal digital ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu tidak mudah terpengaruh oleh dirau. Proses informasinya mudah, cepat dan akurat. Sama seperti sinyal analog. Untuk mengirimkan sinyal digital ini dari satu perangkat elektronik ke perangkat elektronik lainnya dengan menggunakan teknologi nirkabel atau wireless radio frekuensi. Ini juga diperlukan proses pemodulasian yang dinamakan dengan modulasi digital. Nah, yang dimaksud dengan modulasi digital itu proses penempangan sinyal digital ke dalam sinyal pembawanya atau carrier sinyal. Jadi modulasi digital pada dasarnya adalah proses pemodifikasian sifat dan karakteristik gelombang pembawa sehingga bentuk hasil gelombang pembawanya memiliki ciri bit 0 atau 1. Nah, modulasi digital itu terdiri dari 3 jenis dasar, yaitu amplitude shift keying atau ISK, kemudian frequency shift keying atau FSK, dan phase shift keying atau PSK. Nah, namun seiring dengan perkembangan teknologi saat ini muncul teknik modulasi digital yang merupakan kombinasi dari ketiga jenis dasar modulasi tersebut seperti APK, amplitude phase keying, QAM, quadrature amplitude modulation, dan lain sebagainya. Nah, untuk ASK itu adalah salah satu bentuk modulasi yang gelombang pembawanya dimodulasi berdasarkan amplitudo sinyal informasi digitalnya.
Dalam sistem modulasi ASK, simbol biner 1 itu direpresentasikan dengan satu ketinggian amplitudo tertentu pada gelombang pembawanya. Jika sinyalnya berupa 1, maka sinyal pembawa tersebut akan dikirimkan. Jika tidak, maka sinyalnya 0 yang akan dikirimkan. Dengan kata lain, munculnya frekuensi gelombang pembawa tergantung pada ada atau tidaknya sinyal digital. Nah, kalau nggak ada sinyalnya nggak bisa. Makanya masuk lagi ke yang kedua, FSK itu bentuk modulasi digital yang gelombang pembawanya dimodulasi berdasarkan pergeseran frekuensi dalam sistem modulasi. Nah, FSK ini simbolnya 1 dan 0 ditransmisikan atau dipindahkan secara berbeda antara satu sama lain dengan dalam satu atau dua buah sinyal sinusoidal yang berbeda dasar frekuensinya. Nah, FPSK itu atau disebut dengan fase shifting itu merupakan bentuk modulasi yang proses pemodulasiannya menggunakan cara pergeseran fase. Nah, pada sistem modulasi fase shifting ini sinyal gelombang pembawa sinusoidal dengan amplitudo dan frekuensi yang dapat digunakan untuk menyatakan sinyal biner 1 dan 0. Tetapi untuk sinyal 0, fase gelombang pembawa tersebut digeser jadi 180 derajat. Nah, ini berikut adalah bentuk gelombang ASK, dan FSK, dan FSK. Mungkin itu aja penjelasannya Bapak. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.